Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Mamas Guru. Hari ini kita akan mempelajari mengenai integral tak tentu. Nah, jadi integral tak tentu ini merupakan kebalikan dari turunan ya. Jadi kebalikan dari diferensial atau turunan yang dinamakan sebagai anti diferensial atau anti turunan. Nah, sekarang perhatikan dulu beberapa fungsi berikut. Yang pertama, Y sama dengan ini X pangkat 4. Y sama dengan X pangkat 4. Kita cari turunannya ya, dy dx. Turunan Y terhadap X, berarti 4 kita bawa ke depan, jadi 4. Kemudian X pangkatnya turun 1, jadi X pangkat 3. Nah, sekarang perhatikan juga fungsi yang kedua, Y sama dengan X pangkat 4 ditambah 3. Turunannya berarti 4 X pangkat 3. Turunan dari 3 itu 0 ya, jadi tidak perlu dituliskan. Yang terakhir, Y sama dengan X pangkat 4 dikurangi 5. Kita turunkan juga, berarti jadinya 4X pangkat 3. Nah, negatif 5 ini diturunkan juga sama-sama 0, jadi tidak perlu dituliskan. Nah, sekarang perhatikan bahwa dari A, B, dan C ini diperoleh bahwa untuk fungsi Y sama dengan X pangkat 4 ditambah berapapun ya yang dilambangkan dengan C di sini, di mana C ini adalah konstanta atau bilangan, maka mempunyai turunan dy terhadap x ya, dy dx adalah 4x pangkat 3. Ini dari A, B, dan C ini ternyata turunannya 4x pangkat 3 semua. Nah, proses dalam menentukan anti turunan atau anti diferensial dari suatu fungsi ini disebut sebagai pengintegralan. Sedangkan fungsi yang diintegralkan ini disebut sebagai integran, dan hasil pengintegralan ini disebut sebagai integral tak tentu. Nah, pengintegralan ini dilambangkan dengan tanda seperti ini ya, seperti huruf S langsing. Nah, integral dari fungsi f itu ditulis sebagai integral fx dx. Kalau turunan itu kan dfx per dx ya penulisannya. Nah, kalau integral itu integral fx dx. Jadi ini sepasang. Di mana ada integral, ada lambang integral, di situ pasti ada D yang menyertainya ya. Kalau fungsinya X ya berarti dx. Kalau fungsinya Z ya berarti pasangannya dz. Nah, integral fx dx ini sama dengan fx ditambah c. Ini f-nya f kapital ya, beda dengan yang fungsinya itu huruf kecil. Di mana f aksen x, jadi turunan dari f kapital ini adalah f kecil ya, fx, dan c ini merupakan konstanta. Nah, kalau integral, kalau tadi turunan dari x pangkat 3, kalau turunan dari dx pangkat 3 ini terhadap x adalah 3x kuadrat ya. Jadi kalau kita balik, kita integralkan integral 3x kuadrat ini, integral 3x kuadrat dx, maka seperti ini. Integral ax pangkat n dx itu a per n plus 1 x pangkat n plus 1 plus c. Jadi kalau turunan itu pangkatnya turun, kalau integral pangkatnya nanti naik. Ya, jadi kalau ini diterapkan, jadi 3 per 2 tambah 1, yaitu 3, x pangkat 2 tambah 1, yaitu 3, ditambah c. Jadi sama dengan x pangkat 3 ditambah c. Jadi ini kalau diintegralkan hasilnya adalah x pangkat 3, kemudian ini kalau diturunkan hasilnya adalah 3x kuadrat. Jadi kebalikannya. Integral 3x kuadrat x pangkat 3, turunan x pangkat 3 itu 3x kuadrat. Gitu ya, sepertinya ini sangat mudah untuk dipahami. Nah, sekarang ke contohnya, misal ini yang A, kita tulis di sini ya. Integral dari 2x terhadap x berarti dx. Berarti ingat 2 per x itu berarti sama saja x pangkat 1, jadinya 1 ditambah 1
X pangkat 1 ditambah 1, nah plus C. Jadi 2 per 2 yaitu 1, tidak perlu ditulis ya, langsung X 1 tambah 1, 2 ditambah C. Jadi integral dari 2x dx adalah X kuadrat plus C. Sekarang yang kedua, integral 5x kuadrat dx ya, dimana ada integral, di situ ada pasangannya. Langsung ya, kalau tadi caranya seperti ini, sekarang langsung saja 5 per 2 tambah 1 yaitu 3, X pangkat 2 tambah 1 plus C ya, integralnya seperti ini. Kemudian yang C, Y sama dengan 3. Integral 3 dx. Nah, seperti ini. 3 ini kan sama saja 3 kali X pangkat 0 ya, karena X pangkat 0 itu sama dengan 1 ini. Asal usulnya dari sini. 3X pangkat 0 dx. Nah, sama saja 3 per 0 tambah 1 yaitu 1. X pangkat 0 tambah 1 yaitu 1 plus C. Jadi sama dengan 3X ditambah C. Sekarang kita lanjut ke yang soal D. Ini soal D tadi ada kesalahan ya sebelumnya. Ini harusnya X pangkat negatif 2 per 3 ditambah 1 per X kuadrat. Nah, sama seperti ketika kita menyelesaikan soal turunan, kita harus membuat fungsi itu menjadi X pangkat sesuatu. Jadi, kita ubah posisinya. Yang tadinya X itu sebagai penyebut, kita ubah jadi di atas. Seperti yang soal D ini. Hingga ini kita ubah dulu, Y sama dengan X pangkat negatif 2 per 3 ditambah, kalau 1 per X pangkat 2 berarti naik ke atas jadi pangkatnya negatif. Nah, baru di sini kita integralkan. Integral dari X pangkat negatif 2 per 3 ditambah X pangkat negatif 2 dx. Seperti ini ya. Nah, kita integralkan 1 per 1. Jadi 1 per negatif 2 per 3 plus 1 X pangkat negatif 2 per 3 plus 1 ditambah 1 per negatif 2 plus 1 X pangkat negatif 2 plus 1, nah ditambah C. Jadinya 1 per, ingat 1 itu sama dengan 3 per 3, jadi negatif 2 tambah 3 itu adalah 1 per 3. Nah, X pangkat ya 1 per 3. Ditambah negatif 2 tambah 1, negatif 1. Nah, 1 bagi negatif 1, negatif 1. X pangkat negatif 1. Nah, ini bisa kita tuliskan 1 dibagi 1 per 3. Sama saja 1 kali 3 per 1. Hasilnya ya 3. Kemudian X pangkat 1 per 3 ini sama saja akar pangkat 3 dari X. Nah, plus kali min jadi min. X pangkat negatif 1 sama dengan 1 per X ditambah C. Ya, jadi hasil integralnya adalah 3 dikali akar pangkat 3 dari X dikurangi 1 per X ditambah C. Lanjut untuk yang soal E. Di integral dari 5X pangkat negatif 6 ditambah 3X kuadrat ditambah 1 dx. Ya, kita integralkan 1 per 1. Jadinya sama dengan 5 per negatif 6 tambah 1, yaitu negatif 5X pangkat ya, negatif 5 ditambah 3 per 2 tambah 1, yaitu 3 per 3, X pangkat 3. Nah, ditambah 1 diintegralkan. 1 ini kan sama saja 1 X pangkat 0. Sehingga 1 per 0 tambah 1 berarti 1. X pangkat 0 tambah 1, 1. Jadinya 1 X pangkat 1 ya, ditambah C. 5 bagi negatif 5 ya negatif 1. X pangkat negatif 5 ditambah 3 per 3, 1. X pangkat 3 ditambah X ditambah C. Ya. Atau sama saja negatif 1 per X pangkat 5
ditambah X pangkat 3 ditambah X ditambah C. Ini adalah hasil integral dari yang menuju soal yang terakhir, yang F. Ingat, kita harus membuat jadi X pangkat ya, sehingga kalau di sini bentuknya akar kita ubah jadi bentuk pangkat. Kita tulis lagi Y sama dengan ini ya, X dikalikan akar pangkat 4 dari X pangkat 3 dikalikan akar X. Kita ubah dari yang paling dalam. Jadi X ini akar pangkat 4 dari X pangkat 3 dikalikan akar X, sama saja X pangkat ya setengah ya. Berarti sama dengan X akar pangkat 4 dari X pangkat 3 tambah setengah. 3 itu sama saja 6/2 tambah 1/2 yaitu 7/2. Sama dengan X pangkat, ingat akar pangkat N dari A pangkat M adalah A pangkat M per N. Jadi pangkat yang di dalam dibagi pangkat yang di luar. X kali X pangkat 7/2 dibagi 4 nih ya. Sama dengan X dikalikan X 7/2 bagi 4. 7/2 kali 1/4 jadinya 7/8. Nah, berarti ini sama dengan X pangkat 1 itu sama saja 8/8. A pangkat M dikali A pangkat N, jadi pangkatnya ditambah 8 tambah 7, 15. 15/8. Nah, baru kita bisa integralkan. Integral dari X pangkat 15/8 dx sama dengan 1/15/8 plus 1 X pangkat 15/8 plus 1 ditambah C. Berarti ingat ya, 1 itu 8/8 tambah 15 jadinya 23/8 X pangkat 23/8 plus C. Nah, ingat pembagian pecahan dikali dibalik. Jadi 8/23 X pangkat 23/8 ditambah C. Nah, atau bentuk ini bisa kita sederhanakan lagi ya. Ini saya tuliskan di atas. Nah, di sini. Jadi 8/23. Nah, X pangkat 23 bagi 8 itu kan 2 ya. Nah, 2 sisanya berapa? 23 bagi 8 itu 2. Berarti sisanya adalah 7. 2 7/8 ya. Pecahan campuran. Nah, sehingga 8/23 X kuadrat akar pangkat 8 dari ya X pangkat 7 seperti ini. Jadi bentuk ini bisa kita ubah jadi seperti ini. 2 7/8 berarti X pangkat 2 dikali X pangkat 7/8. 7-nya di dalam akar, 8-nya di luar akar. Jadi akar pangkat 8 dari X pangkat 7. Silakan bisa dikerjakan latihan soal berikut biar kalian semakin paham mengenai integral tak tentu. Jika ada yang mau ditanyakan, silakan bisa dituliskan di kolom komentar. Saya akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.